Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita ke atas hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas karunia-Nya lah kita diberikan kenikmatan dan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selain untuk mencari ilmu, kita juga bisa menambah silaturahmi, bertatap muka di dalam sebuah majelis yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di dalam setiap langkah kita memiliki tujuan yang baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pahala sebagai bekal kita di akhirat nanti. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita semua serta seluruh umatnya, dan menjadikannya uswatun hasanah dan sauri tauladan yang baik hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya agama Islam yaitu salah satu agama yang sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan seorang wanita, sama halnya dengan laki-laki baik dalam syariat dan juga kewajiban dalam bertauhid serta menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama Islam juga sangat menghargai dan memperhatikan hak-hak seorang wanita. Bahkan Allah pun sangat menjaganya dengan hukum-hukum syariat untuk melindungi seorang wanita dari sifat lelaki yang suka sekali melecehkan dan merendahkan mereka. Seorang wanita memiliki tugas dan peran penting yang sangat mulia dalam keluarga. Ia menjadi ibu, menjadi sekolah pertama, seorang pendidik motivator bagi generasi penerus dalam Islam. Dengan pengajaran dan bimbingan yang mereka berikan, maka para generasi penerus memperoleh akhlak dan keteguhan yang bermanfaat untuk kehidupan nantinya ketika menjadi seorang pemimpin. Dalam firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 33 yang mengandung makna bahwa seorang wanita dianjurkan untuk banyak tinggal di rumah dan tidak bersolek berlebihan seperti tingkah laku dari orang-orang jahiliyah. Sebaik-baik wanita yaitu yang selalu mendirikan sholatnya, menunaikan zakat, dan mentaati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat dan walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Para hadirin sekalian, jujur merupakan cermin sejati seorang muslim. Rasulullah SAW adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya. Beliau selalu mengedepankan kejujuran, karena jujur adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya akan terjadi bagian dari orang yang beruntung, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara sekalian, kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang mulia. Dengan kejujuran, seorang perlahan akan menuju kebaikan. Apabila seseorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur, maka sehingga di sisi Allah ia akan menjadi orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta
membimbing seseorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu menyeret ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka sehingga di sisi Allah kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Para hadirin yang dirahmati Allah, orang yang suka berterus terang dan jujur dalam segala hal kehidupan ini, maka ia termasuk memiliki sifat kenabian. Sebab tentu saja orang-orang yang jujur ini suka sekali dengan kebenaran. Karena sukanya, maka ia selalu memelihara akhlaknya dari dusta. Karena itu, ia cenderung untuk melakukan kebaikan dan menegakkan kebenaran agama. Surat Maryam ayat 41 Allah berfirman, Wadkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddatan nabiyyin. Artinya, ceritalah, hai Nabi Muhammad, ceritalah kisah Ibrahim di dalam Alkitab ini. Sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran Surat Maryam ayat 41. Kemudian di bagian lain yaitu ayat 54 diterangkan pula, Wahab fil kitabi Ismail innahu kana sodiqo waqdi kawal rasulan nabiin. Artinya, ceritalah kisah Ismail yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang rasul dan nabi. Quran Surat Maryam ayat 54. Para bapak, ibu, dan saudara sekalian, kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi Allah. Jika Allah senang, maka pastilah Dia akan mengasihi. Dan hambanya yang jujur, maka kelak di hari kiamat akan disediakan tempat yang menyenangkan, yaitu surga. Sesungguhnya, kejujuran dan sikap terus terang akan membawa diri seseorang menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan. Sebab itu, orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakan apa adanya. Tiada tersembunyi dan terselipi kebohongan sedikitpun. Orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan dirinya pada suatu kemajuan, di mana karena jujur akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimiliki. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian, tentu akan terus berjalan dan berusaha untuk mengingatkan diri dan memperbaiki kelemahan yang dimiliki. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya katakan bahwa orang yang jujur tidak akan takut kepada siapapun juga. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataannya yang jujur, maka ia tidak akan khawatir. Bahkan, ia tak segan-segan mengatakan apa adanya. Tetapi, terhadap diri dan hatinya sendiri ia sangat takut. Ketakutan itu ialah jangan-jangan ia memungkiri suara hatinya sendiri, di mana suara hati mengemukan kebenaran. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaknya kita senantiasa bersikap jujur, di mana dan kapan saja. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu diterapkan. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seseorang muslim memiliki akhlak mulia. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kandungan Al-Quran mencakup seluruh persoalan kehidupan manusia. Tidak ada sedikitpun persoalan umat manusia yang terluput dari perhatian Islam, mulai dari urusan yang sangat personal hingga urusan yang menyangkut khalayak banyak. Semuanya telah diatur oleh Islam, mulai dari urusan sangat privasi hingga urusan memilih pemimpin.
Islam telah memiliki aturannya. Allah berfirman, "Ma faradna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun." Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhan mereka dikumpulkan. Quran Surat Al-An'am ayat 38. Islam tidak boleh lagi dipahami secara parsial atau dikotak-kotakan pada wilayah yang sempit. Bahkan Allah telah memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Tidak perlu lagi menganggap bahwa politik itu terpisah dari agama atau agama terpisah dari politik, karena hal ini merupakan ideologi warisan barat dan penjajah. Bersikap apatis dan sinis terhadap urusan politik justru akan membuat umat Islam semakin termarginalkan dan hanya mendapatkan kerugian yang sangat besar. Dan kita tentu telah merasakan akibatnya bersama-sama. Sesungguhnya Al-Quran telah menuntun kita untuk bergerak dan berpikir dalam bingkai yang komprehensif, lengkap, dan utuh untuk kemaslahatan umat Islam. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kedua, menyadarkan umat Islam untuk memperdomani kembali Al-Quran. Selama ini banyak dari kalangan umat Islam yang meninggalkan Al-Quran. Seringkali kewujudannya hanya menjadi hiasan di lemari kaca dan terngok di tumpukan buku yang berdebu karena tidak pernah tersentuh oleh pemiliknya untuk dibaca. Tak terdengar lagi gemuruh lantunannya seperti halnya suasana Madinah di masa para sahabat dan para salafus sholih. Kondisi seperti ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Wa qala rasulu ya rabbu inna qaumi mikhaddu hadda Qur'an mahjur. Dan Rasul Muhammad berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan." Surat Al-Furqan ayat 30. Kata mahjur dalam ayat ini berasal dari kata al-hujar yang bermakna mengucapkan kata-kata batil dan keji terhadap Al-Quran, atau juga bisa dimaknai sebagai al-hajar, yaitu meninggalkan, mengabaikan, dan tidak mempedulikan Al-Quran. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan beberapa sikap yang dikategorikan mengabaikan Al-Quran, yaitu tidak mau mendengarkan Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, tidak mau mengamalkan, tidak berhukum kepadanya, tidak mau memahami maknanya, dan tidak menjadikannya sebagai obat dari penyakit hati. Maka agar tidak termus hukumat yang mengabaikan Al-Quran, kita harus menghindari sikap-sikap yang demikian terhadap Al-Quran. Meresapi makna pembelaan Islam terhadap Al-Quran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul asma'ul husna was sifatul a'la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil din wa sallama taslima katsira fa ya ibadallah usikum wa nafsi bataqullaha faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna wa antum muslimun. Jamaah sholat rahimakumullah. Al-Quran adalah salah satu kitab samawi di atas muka bumi yang kemuliaannya akan tetap terjaga hingga akhir masa. Tidak ada keraguan dan celaan di dalamnya, terpelihara dari semua bentuk penyimpangan dan kerantauan. Karena Allah telah berjanji untuk menjaganya. Rangkaian ayat-ayat yang sempurna merupakan pedoman, petunjuk, guidelines yang mengantarkan siapapun yang mengimaninya menuju kebaikan dunia dan akhirat. Tentu bagi seorang mukmin sejati, agama ini bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami. Tapi bagi sebagian orang yang hatinya tersusupi penyakit,
pandangan terhadap Al-Quran menjadi kabur. Tidak lagi dapat membedakan antara hak dan batil, sehingga langkahnya menjadi tersesat. Dalam kondisi seperti ini, bukanlah Al-Quran yang bersalah, namun hati mereka lah yang tidak dapat memelihara kebenaran. Padahal kebenaran itu nampak jelas setengah terang purnama di malam yang cerah. Dalam hal ini, seorang mukmin perlu menentukan posisinya, apakah dia bersama barisan orang-orang yang meyakini semua kebenaran Al-Quran dan kemudian memuliakannya, atau terjebak di barisan orang-orang yang mengingkari Al-Quran dan kemudian menghinakannya. Sebab Allah menentukan kedudukannya kita di hadapannya sesuai dengan sikap dan pandangan kita terhadap Al-Quran, sebagaimana sabda junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yas'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah meningkatkan derajat sebagai kaum dengan Al-Quran dan merendahkan derajat kaum lainnya juga dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Hari-hari ini bangsa kita riuh karena Al-Quran yang sakral telah dihinakan. Sesungguhnya peristiwa seperti ini telah ada sejak berabad-abad yang lalu, sejak Al-Quran disarukan oleh Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Quraisy dan terus berlangsung hingga hari ini. Namun Allah membuktikan janji-janjinya bahwa hingga hari ini Al-Quran selalu berhasil menundukkan dan melemahkan semua argumen yang berusaha menyerangnya. Tidak luntur kemudian Al-Quran disebabkan cibiran, hinaan, dan cemoohan orang-orang yang sinis terhadapnya. Semoga kita sendirikan di tengah-tengah kehidupan kita dari peristiwa yang terjadi hari-hari ini, setidaknya kita dapat mengambil hikmah yang bermanfaat bagi kehidupan umat di masa yang akan mendatang. Tanda cinta umat Islam terhadap Al-Quran sangat tampak pada pembelaannya. Hari-hari ini harus dijadikan momentum bersama-sama berbondong-bondong kembali kepada Al-Quran. Sayang rasanya jika peristiwa ini hanya bernilai gelora sesaat. Harus tumbuh kesadaran dalam tubuh umat Islam bahwa Al-Quran layak untuk dicintai, dibela, diperjuangkan, dan didakwahkan. Ketiga, Al-Quran dapat menyatukan umat Islam dari berbagai elemen. Sesungguhnya umat ini adalah umat yang satu, diikat kuat oleh simpul iman dan ukhuwah. Sejak 14 abad yang lalu, Al-Quran telah menyatukan seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia. Umat ini telah membaca Al-Quran sejak beratus tahun lamanya dalam bahasa yang sama, bahasa Al-Quran. Bangsa apapun, baik yang berkulit putih, merah, kuning, sawo matang, semuanya disatukan oleh bahasa yang sama. Semangat mencintai Al-Quran harus diiringi dengan semangat persatuan antar elemen umat Islam, karena persatuan adalah kekuatan utama yang dapat menegakkan cita-cita kejayaan umat Islam. Coba perhatikan sekeliling dengan hati yang tunduk bagaimana Al-Quran telah menyapa kita dengan lembut dan menjelaskan bahwasanya agama kita adalah agama yang satu. Keyakinan kita adalah keyakinan yang satu sejak pertama kali umat Islam disatukan dalam ikatan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwata fasalihu baina akhawkum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu demikianlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Inilah saatnya kita menyadarkan kembali ini tentang pentingnya persatuan, saling bahu-membahu memikul batu bata perjuangan, perjuangan. Kemudian membangunnya menjadi sebuah peradaban umat Islam yang megah. Mari kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga semangat umat Islam yang bergula ini tidak hanya hadir saat, tapi terus terpelihara untuk tetap memuliakan agama dan seluruh syariatnya yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.